Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Di malam hari ini saya pengen menyapa para sahabat-sahabat saya, sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Jadi sedulur-sedulur, sebagai salah seorang simpatisan atau pendukung Anies Baswedan, saya berharap banyak bahwasanya beliau nanti sukses untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Nah, akhir-akhir ini memang banyak lawan politik daripada Anies Baswedan ini yang menebarkan isu bahwasanya Anies Baswedan ini terafiliasi dengan politik identitas ya. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, sangat jauh sebetulnya Anies Baswedan ini dengan keterkaitannya dengan politik identitas. Kalau kita lihat dari basic pendidikannya, beliau ketika SMA itu SMA-nya di Yogyakarta, kemudian kuliah di UGM di Yogyakarta. Setelah itu beliau juga melanjutkan kuliahnya di USA atau Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat sebetulnya jauh sekali ya beliau itu dengan kesan ataupun kesan bahwa beliau itu terkait dengan politik identitas. Tapi memang isu itu memang yang saat ini memang banyak yang ditebarkan ya oleh lawan politik beliau. Nah, menurut hemat saya teman-teman, pemilihan cawapres untuk Anies Baswedan ini sangatlah vital ya. Jadi kalau bisa memang tokoh yang dipilih nanti sebagai cawapres daripada Anies Baswedan ini bisa men-tackle daripada isu-isu politik identitas yang terkait dengan Bapak Anies Baswedan. Saya rasa sangat bijaksana dan saya sangat berharap bahwasanya beliau nanti mungkin memilih ya cawapresnya dari luar Jawa seperti atau spesialnya dari orang-orang dari wilayah Indonesia Timur seperti dari Sulawesi ataupun Nusa Tenggara ataupun Maluku atau Kalimantan atau bahkan mungkin Papua ya. Sehingga orang yang dipilih tersebut betul-betul bisa merepresentasikan atau men-tackle bahwasanya Anies Baswedan itu terkait erat dengan politik identitas. Dan kalaupun memang banyak tokoh-tokoh agama yang mendukung beliau, itu tidak menggambarkan bahwa beliau terkait dengan politik identitas. Tapi saya sangat berharap dan saya juga berharap beliau akan bisa memilih orang yang betul-betul tepat untuk men-tackle isu-isu bahwasanya Anies Baswedan terkait dengan politik identitas. Oleh karena itu memang sangat vital ya untuk pemilihan cawapres bagi Anies Baswedan itu sendiri. Karena memang saat ini masih panjang perjalanannya untuk 2024 nanti, untuk Pilpres di 2024 nanti, dan masih banyak mungkin halangan dan rintangan dan usaha-usaha dari lawan politik beliau untuk menebarkan isu-isu yang menurut saya bisa sangat merugikan untuk Anies Baswedan. Dan memang salah satu kunci terkuat dari kesuksesannya nanti gambarannya adalah tokoh yang akan dipilih jadi cawapres dari Bapak Anies Baswedan. Dan saya yakin beliau sedang memikirkan untuk memilih orang yang sangat tepat untuk menjadi cawapresnya. Dan saya harap juga orang tersebut yang akan menjadi cawapres daripada Anies Baswedan ini bisa men-tackle isu-isu tentang keterkaitan Anies Baswedan dengan politik identitas. Itu harapan saya, dan saya harap mungkin teman-teman sahabat Anies Baswedan juga sekedar untuk ngobrol-ngobrol, sekedar untuk bahasan antar kita sesama sahabat Anies Baswedan, mungkin bisa komen. Mungkin siapa sih yang tokoh yang tepat kan menjadi pasangan sebagai cawapres daripada capres Anies Baswedan. Kalau saya sendiri berpikir ada baiknya beliau mengambil dari tokoh-tokoh dari Indonesia Timur ya, baik itu Sulawesi ataupun nanti dari Kalimantan ataupun Maluku atau bahkan dari Papua ya, gitu kan.
atau mungkin bisa dari Bali. Pokoknya saya rasa yang terpenting bahwasanya cawapres nanti adalah tokoh yang betul-betul bisa menjadi gambaran untuk men-tackle isu-isu bahwasanya Anies Baswedan ini terafiliasi dengan politik identitas. Dan saya rasa Bapak Anies Baswedan cukup pintar, cukup cerdas untuk bisa memilih ya, dalam memilih cawapres pasangan beliau ya, orang yang tepat ya untuk men-tackle isu-isu tersebut, karena memang isu itu yang paling santer ya gitu kan. Dan yang lainnya biasanya isu paling santer juga malah dari kesukuan gitu kan, bahwasanya beliau dari asal usulnya dari mana, pokoknya memang namanya juga kalau lawan politiknya biasanya isunya yang memang untuk apa ya, menurunkan elektabilitas Anies Baswedan. Tapi saya rasa beliau cukup pintar dan cerdas untuk memilih cawapres yang betul-betul bisa men-tackle isu-isu negatif tentang beliau gitu kan. Dan di obrolan saya malam hari ini, saya berharap teman-teman mungkin bisa urun rembuk, kasih saran di komen, mungkin siapa sih yang kayaknya cocok atau tepat ya untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Ini sekedar untuk obrolan kita antar sesama sahabat Anies Baswedan. Oke teman-teman, saya harap teman-teman mau deh komen, mau join di obrolan, karena kita berharap ya bahwasanya beliau akan sukses untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti, yang memang masih panjang ya perjalanannya dan masih banyak hal yang bisa terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa, berusaha, dan setelahnya tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan keputusan akhir teman-teman. Itu juga kan memang nggak terlepas dari suratan takdir seseorang ya. Tapi kita sebagai manusia cukup berusaha dan berdoa dan berusaha ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Semoga ada teman-teman yang memang mau join di obrolan saya ini, bisa komen, bisa kasih pendapat siapa sih tokoh yang mungkin menurut teman-teman cocok untuk menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan di insya Allah di Pilpres 2024 nanti. Oke, gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko. Matur nuwun.